Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salwa Azkia dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2024 Universitas Siliwangi. Saya berasal dari Desa Cinta Bodas, Kecamatan Colamega, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini kita akan membahas tentang pilkada di daerah Cinta Bodas, Kecamatan Colamega, Kabupaten Tasikmalaya. Mari kita simak video selanjutnya. Pemilihan kepala daerah atau pilkada di Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran yang sangat penting loh teman-teman. Baik itu dalam pembangunan ataupun peningkatan demokrasi di kecamatan ataupun di Kabupaten Tasikmalaya. Pilkada bukan hanya ajang untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin, tetapi juga merupakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk secara langsung berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya ataupun khususnya yang ada di Kecamatan Colamega. Secara keseluruhan, pilkada di Kabupaten Tasikmalaya memiliki dampak yang signifikan terhadap penguatan demokrasi lokal di tingkat Kabupaten Tasikmalaya ataupun peningkatan kualitas pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan. Proses ini tidak hanya menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di suatu daerah, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Colamega telah melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan Pilkada 2024. Dalam proses pengawasan tersebut, tugas tidak hanya dilaksanakan oleh pengawas, tetapi juga dilaksanakan oleh para panitia yang ada di kelurahan ataupun desa Cinta Bodas di TPS masing-masing beserta jajarannya yang melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemilu. Pengawas ini melibatkan 42 tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Colamega. Pasangan nomor urut 1 yaitu Iwan Saputra dan Dede Muksid Ali menekankan pada perbaikan infrastruktur serta peningkatan kualitas dan fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya. Sementara pasangan nomor urut 2 yaitu Cicap Nurul Yakin dan Asep Sofari Alayubi fokus pada pembangunan desa berbasis potensi lokal dan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Sementara pasangan nomor urut 3 yaitu Ade Sugianto dan Iifit Fawaz mengusung misi peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar serta kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat ekonomi kerakyatan. Menurut pendapat saya, partisipasi masyarakat di Desa Cinta Bodas, Kecamatan Colamega, Kabupaten Tasikmalaya dalam Pilkada 2024 mengalami penurunan daripada pilkada sebelumnya. Banyak sekali masyarakat, baik itu di kalangan orang tua ataupun remaja dan dewasa yang abai terhadap Pilkada 2024, sehingga hal ini menyebabkan suara yang diperoleh tidak sebanyak dengan suara pilkada ataupun pemilu sebelumnya. Tasikmalaya, pemenang suara jatuh kepada pasangan nomor urut 3, yaitu Bapak Haji Ade Sugianto dan Bapak Haji Iifit Fawaz, dengan visi misi yang berfokus pada penguatan infrastruktur seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan publik yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Dampak implementasi visi dan misi ini akan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru, serta memperbaiki kualitas hidup SDM di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan fokus pada pemerataan pembangunan, pasangan ini berupaya untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memastikan bahwa kemajuan daerah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam Pilkada 2024 atau dalam pemilihan bupati dan juga wakil bupati tidak beda jauh dengan saat pemilihan presiden dan juga wakil presiden, yaitu di mana terjadinya politik uang atau serangan pajar yang biasa disebut oleh para netizen serangan pajar, yang mana masyarakat diambil-ambil dengan uang sebesar 50.000 kurang lebih di dalam amplop. Mereka dibeli suaranya oleh oknum atau segelintir orang untuk menentukan pilihan pemimpinnya. Padahal dengan uang 50.000 itu tidak dapat digunakan atau tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 55 tahun ke depan.
Tetapi masyarakat yang kurang akan pemahaman dalam politik sosial itu menganggap bahwasanya dengan adanya orang atau segelintir oknum yang di bawah pemimpin tersebut, ketika ia memberikan uang kepada masyarakat dengan ambil-ambil uang dan menjanjikan janji-janji manis politik mereka, hal ini dapat menjadikan kunci bagi pemimpin itu untuk mendapatkan empati dan juga menarik perhatian masyarakat, bahwa masyarakat akan percaya kepada pemimpin tersebut. Ketika ia dijadikan seorang pemimpin, ia akan bisa membantu mensejahterakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Namun pada dasarnya itu tidak banyak diimplementasikan oleh para pemerintahan tersebut. Tetapi hal ini sering terjadi ketika pemilihan, yaitu dengan money politik uang. Dengan politik uang tersebut, hal ini sangat mempengaruhi terhadap suara rakyat. Tentunya kita perlu mengedukasi masyarakat betapa pentingnya suara kita untuk pemilihan seorang pemimpin, karena siapa yang akan menjadi pemimpin kita di suatu saat nanti itu akan berdampak terhadap kemajuan di daerah kita, khususnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Culamega, Desa Cintabodas sendiri. Partisipasi masyarakat ataupun diri kita sangatlah penting saat kegiatan Pilkada 2024, dikarenakan suara kita sangat penting karena sangat terpengaruh untuk pemilihan kepemimpinan selama 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus mempergunakan suara kita dengan sebaik-baiknya, karena suara kita akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemenang suara bagi para pemimpin ataupun calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, kita harus memilih pemimpin yang sangat tepat, yang bisa memberikan pengaruh atau perubahan sosial dan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat, baik itu dalam lingkungan, ekonomi, dan juga pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Betapa pentingnya suara yang kita keluarkan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati ini, karena ini sangat berpengaruh terhadap kondisi atau perubahan sosial yang akan terjadi di masa yang akan datang, di mana para pemimpin-pemimpin yang telah melakukan atau mengucapkan janji-janji manis kepada masyarakat, sehingga masyarakat teralih perhatiannya kepada pemimpin tersebut, padahal pemimpin tersebut hanya mengucapkan janji-janji manis dan tindakan-tindakan yang hanya dilakukan sementara. Tetapi hal ini tidak bisa kita biarkan seperti itu saja, karena di zaman sekarang ini ternyata pilkada sudah tidak relevan itu dengan adanya politik uang, di mana masyarakat diambil-ambil uang dengan uang yang tidak seberapa untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam waktu sehari. Dan itu masyarakat berpikir bahwa ketika ketika calon tersebut dijadikan pemimpin, ia akan mampu memberikan kebutuhan atau mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dalam 5 tahun yang akan datang. Padahal itu tidak akan bisa menjanjikan ya teman-teman ataupun masyarakat pada khususnya. Maka dari itu kita penting mengedukasi masyarakat terkait pentingnya suara kita digunakan untuk memilih pemimpin yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya selama di dunia, karena tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia dan juga di akhirat. Kesan pesan saya selama mengikuti kegiatan pemilu di Desa Cintabodas, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di TPS saya yang letaknya di SDN 3 Cintabodas. Hal ini sering terjadi ketika misalkan ada beberapa orang yang ingin mengajukan sebagai seorang panitia atau ikut gabung menjadi panitia di TPS, tetapi sudah tidak ada peluang bagi mereka ketika mereka mendaftar sebagai panitia di TPS tersebut. Kenapa? Karena ada oknum atau segelintir orang yang sudah memberikan ataupun mengumpulkan orang-orang yang akan menjadi panitia di TPS tersebut. Bahkan ketika saya ingin mengajukan sebagai seorang panitia saja, saya tidak bisa karena sudah dipenuhi oleh orang-orang atau circle atau oknum tertentu seperti itu. Maka dari itu sebenarnya kita penting loh bagi para remaja ataupun orang dewasa diberikan kesempatan untuk bergabung atau berpartisipasi dalam kegiatan pemilu di desanya masing-masing. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.